Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini agak menarik sekali begitu ya kalau kita melihat dari ketua-ketua partai atau ketua umum partai begitu ya. Yang kemarin sudah banyak muncul spekulasi begitu ya. Ini Kejagung ya tak ragu periksa Airlangga ya terkait dengan kasus korupsi impor garam. Benarkah seperti itu begitu kan? Apakah ini diperiksa ya karena ini tahun 2022 begitu ya, yang kemudian sekarang apakah nasibnya akan sama dengan menteri ya Kominfo begitu ya. Jadi banyak sekali apakah ini semua akan tersandra dengan kasus hukum begitu ya. Banyak orang muncul spekulasi seperti Profesor Denny Indrayana mengatakan kalau tidak patuh kepada Pak Jokowi bisa siap-siaplah seperti itu begitu ya. Bisa saja begitu ya. Karena mungkin Pak Jokowi sudah tahu siapa mereka yang melakukan tindak pidana korupsi atau apa begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen satu persatu digarap Kejagung. Saya dukung pemberantasan korupsi asal tidak dikaitkan dengan partai yang dianggap nggak patuh ya. Ayo Kejagung hajar saja yang korupsi. Betul begitu. Yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu ya. Siapapun mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini pemberantas korupsi itu ya saya rasa kenapa sih bukan KPK begitu kan ya. Ya tidak menjadi masalah kalau KPK-nya seperti ini masih simpang siur terus kemudian politis dan sebagainya. Lebih baik ya digarap oleh Kejagung ini begitu ya. Kejaksaan Agung ini begitu. Ini menarik begitu ya. Bahkan setuju jangan dikaitkan dengan partai apalagi ada kata bubarkan partai. Kalau ada yang korupsi ya, tapi partainya dibubarkan yakin tak ada lagi partai di Indonesia. Betul begitu ya. Ini selama Harun Masiku masih dilindungi orang awam akan selalu menganggap berantas korupsi hanya degalan politik penguasa. Ya bisa saja karena pada hakikatnya ya kita melihat bahwa Harun Masiku itu sudah beberapa tahun begitu nggak ditangkap-tangkap. Padahal itu adalah buronan KPK begitu. Apakah ini kalau dilempar kepada Kejaksaan Agung apakah ditindak juga atau apa begitu ya ini. Ya mulai makan kayu ya talking sana talking sini. Kalau Kejagung hajar semua koruptor ya tentu setuju termasuk ambil alih kasus Harun Masiku dan kejar ya semua yang terkait dengan Harun Masiku. Ya ini membuktikan bahwa kalau menunjukkan keberanian ya karena ini kan berkaitan dengan Menko Polhukam begitu kan ya Pak Mahfud MD harus ya melakukan tindakan ya minimal lah 2 alat bukti kan cukup untuk mentersangkakan orang begitu ya. Pemberantasan banyak dilakukan di mana-mana akhir jabatan ya lumayanlah meninggalkan kesan yang baik ya kan perlu juga. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Tetapi melihat dari perkembangan politik akankah semua akan patuh kepada Pak Jokowi? Apakah akankah semua ketua umum tersandra dengan kasus-kasus seperti ini begitu ya? Jadi wallahu alam begitu ya. Tetapi melihat dari menteri kemarin begitu ya ketika ditangkap ya oleh Kejaksaan Agung begitu ya. Terkait dengan korupsi katanya ya 8 triliun dan bahkan Pak Mahfud MD mengatakan tidak hanya 8 triliun bahkan hampir 10 triliun dan itu mangkrak luar biasa begitu ya. Ya namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu. Saya apresiasi itu begitu ya. Tetapi bagi kami adalah jangan dikaitkan dengan partai karena sebuah perilaku atau sifat itu adalah pribadi bukan dari sebuah partai sendiri. Kan kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan ya mengatakan bisa kebetulan gitu ya ini. Jaksa Agung ST Burhanuddin adik politikus PDIP TB Hasanuddin. Benarkah seperti itu? Ini kan gimana begitu kan ya. Iya yang namanya bangsa Indonesia pasti ada adik kakak, saudara banyak hal seperti itu begitu ya. Di ini kasus hampir sama dengan kasus di Nasdem ya. Para ketua partai semua ada kasus kecuali Surya Paloh. Megawati juga berkasus yang disebut Madam Bansos. Kok nggak diperiksa? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya Kejagung tak ragu periksa Airlangga terkait kasus korupsi impor garam. Ya wajarlah ya kalau Pak Airlangga ya tidak patuh kepada Pak Jokowi bisa saja begitu ya.
Kejaksaan Agung atau Kejagung menegaskan tak ragu jika memeriksa menteri maupun ex-menteri perindustrian terkait dengan manipulasi serta rekayasa kebutuhan kuota impor garam nasional. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi Jampitsus sudah menetapkan 3 pejabat tinggi di Kementerian Perindustrian Kementerian sebagai tersangka. Bahkan 3 pejabat Kemenperin yang sudah ditetapkan tersangka adalah Dirjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Bahkan Kepala Subdirektorat IKFT Yosi Afrianto Yang ketiga tersangka tersebut sejak penetapan langsung dijebloskan ke dalam tahanan di rutan Kejagung. Direktur Penyidikan Japindos Kuntadi menerangkan bahwa menengok jabatan ketiga tersangka tersebut kebutuhan tim penyidik Tim penyidikan membuka peluang untuk pemeriksaan di level tertinggi di Kemenperin saat ini masih pengisi pos tertinggi kementerian dijabat oleh Agus Guwimang Kartasamita Bahkan namun menengok periode pengakuan dugaan korupsi impor garam yang terjadi rentan periode 2016-2022 Menperin saat itu adalah Airlangga Hartarto Airlangga Hartarto yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, semua terbuka, penyidikan masih berjalan, kata Kuntadi. Dan penetapan tersangka sudah dilakukan untuk pemeriksaan lanjut, semua pihak yang terkait akan diperiksa. Dalam hal ini artinya kita akan melihat urgensi di titik mana penyebab terjadinya tindak pidana korupsi ini, ucap Kuntadi menambahkan Bahkan dia menegaskan jaksa penyidik tak bakal ragu untuk memeriksa siapapun, apalagi sebelum penetapan tersangka 3 pejabat Kemenperin penyidik juga masih memeriksa ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti. Kita akan lihat nanti kebutuhannya, jika dibutuhkan tetap akan kita periksa, ujar Kuntadi. Apakah semua akan tersandra di situ begitu Apakah semua punya kasus begitu kan? Karena menjadi menteri itu kan strategi sekali begitu kan untuk bisa memainkan hal seperti itu begitu. Tergantung godaan apakah dia kuat atau tidak begitu Bahkan dia mengatakan bahwa dalam kedugaan korupsi impor garam adalah F. Tony Tandu bahkan yang diketahui sebagai Ketua Asosiasi Industri Pengolahan Garam Indonesia. Kuntadi menerangkan dari hasil penyidikan terungkap bagaimana modus operandi kasus impor garam itu dilakukan. Maka bayangkan begitu kan, orang-orang strategis itu bisa saja melakukan atau ada sesuatu yang dimainkan atau sesuatu karena memang ini kepentingan besar begitu Bahkan menurut Kuntadi, keempat tersangka itu melakukan pemalsuan data kebutuhan impor garam industri dari kebutuhan normal sekitar 2, sampai 3 juta ton. Namun dalam penetapan kuota impor yang diputuskan sebanyak 3,7 juta ton Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kapuspen Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan proses penyidikan sudah berjalan. Selain telah menetapkan 4 tersangka, sambung dia, kasus impor garam itu juga melakukan penyitaan dari hasil penggeledahan dokumen importasi garam di sejumlah kantor swasta di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Pamekasan. Bahkan juga di Cirebon, Bandung, dan Sukabumi termasuk melakukan geledah dan di situ disita dokumen di kantor AEPGI dan APL Tower Central Park di kawasan Jakarta Barat. Terkait dengan adanya pemeriksaan menteri ataupun mantan menteri, menurut Ketut ini tim penyidik Jampitsus pada Jumat sudah meminta keterangan ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Bayangkan begitu kalau memang ini benar semua ada dampak kasus bisa saja seperti itu begitu siapapun mereka begitu Bahkan menteri-menteri itu kan strategis banget di situ posisinya begitu. Bisa saja memainkan peran ini begitu wallahu alam begitu Saya apresiasi langkah hukum dan kepada siapapun langkah yang melakukan tindak pidana korupsi ini kepada baik dari KPK atau Kejagung dan sebagainya begitu untuk melakukan terus periksa orang-orang yang terlibat itu begitu kan. Saya apresiasi itu karena ini menunjukkan bahwa korupsi ini semakin marak yang ada di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.